Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk kepada pembahasan dari teks diskusi. Di sini kita akan sama-sama mengetahui apa sih teks diskusi itu, lalu hal-hal apa saja sih yang dimuat di dalam teks diskusi. Sebelum kita masuk kepada teks diskusi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu diskusi. Ya, diskusi itu di dalam bahasa Indonesia merupakan bentuk tukar pikiran untuk membicarakan permasalahan. Jadi, kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa diskusi itu merupakan sebuah interaksi. Interaksi dalam bentuk komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih, atau bisa juga melibatkan antar kelompok. Biasanya di dalam diskusi atau ketika seseorang sedang mendiskusikan, maka akan ada permasalahan yang dibicarakan di dalam diskusi tersebut. Biasanya nanti hasil dari diskusinya itu akan menghasilkan tentang pemahaman yang sama dari permasalahan yang sedang dibahas seperti itu. Contohnya saja, kita mendiskusikan di dalam pembelajaran itu terkait dengan struktur dari teks diskusi. Nanti, kalau kita mulai mendiskusikannya, maka biasanya akan ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat dari segi strukturnya. Contohnya, si A berdasarkan pemahaman atau pengalaman membacanya menemukan bahwa struktur teks diskusi itu terdiri dari 3 bagian saja gitu. Lalu berbeda dengan si B. Si B ini menemukan bahwa struktur teks diskusi ini terdiri dari 4 bagian. Begitu pula dengan si C. Ia menemukan misalnya terdiri dari 5 bagian. Nanti ketika didiskusikan, maka itu akan sama-sama si A, B, dan C itu akan sama-sama menyampaikan pendapatnya. Kenapa ia menemukan 3? Lalu apa alasannya? Begitu pula yang B dan juga yang C. Nanti pada akhir diskusinya, ia akan sama-sama menemukan suatu simpulan untuk sebuah kesepakatan. Kesepakatan bahwa struktur teks diskusi ini ternyata terdiri dari A, B, C, D. Gitu. Misalnya seperti itu. Setelah itu, yang harus kalian ketahui bahwa diskusi itu dilakukan dalam bentuk lisan. Ya, namanya juga bentuk tukar pikiran. Maka kalau yang namanya diskusi itu dilakukan secara lisan. Ya, lalu bagaimana dengan teks diskusi? Nah, kalau teks diskusi berarti itu adalah sebuah teks ya. Ya, sebuah teks yang isinya itu apa? Isinya itu bisa membicarakan, lalu membahas, atau bisa juga memuat. Apa sih yang dimuat? Yang dimuat itu adalah pendapat terhadap topik atau permasalahan. Biasanya topik atau permasalahan di dalam teks diskusi itu memiliki dua sisi yang berbeda. Ada yang sisi mendukung atau biasa kita sebut sebagai pendapat yang pro atau bisa juga sebaliknya. Pendapat yang bertolak belakang dari permasalahan tersebut. Berarti apa? Sifatnya itu adalah kontra atau yang menolak. Seperti itu kira-kira. Contohnya nih, kita sedang mendiskusikan tentang penggunaan Zoom Meeting di dalam pembelajaran dari rumah. Maka ketika kamu membaca tulisan tersebut, biasanya akan ada dimuat pendapat yang pro dan juga pendapat yang kontra. Gitu. Biasanya pendapat-pendapat tersebut akan disertai oleh bukti-bukti gitu, untuk memperkuat si masing-masing pendapat tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Ini adalah teks diskusi. Kalau tadi diskusi itu bentuknya lisan, kalau teks diskusi berarti dalam bentuk tulisan. Seperti itu ya. Kalau diskusi berarti pengaplikasian dari teksnya. Karena kan itu lebih kepada praktik. Kalau teks diskusi berarti
dalam bentuk tulisannya. Lalu, ini ada hal-hal yang terdapat di dalam teks diskusi. Betul-betul harus kalian perhatikan. Ada 4 hal nih. Yang pertama itu adalah isu atau permasalahan. Yang namanya teks diskusi atau sedang mendiskusikan sesuatu, pasti akan ada isu atau permasalahannya. Gitu. Permasalahan apa sih yang sedang dibahas atau yang akan mau didiskusikan terkait tentang apa. Biasanya permasalahan-permasalahan yang didiskusikan ini adalah topik-topik yang mengandung kontroversi atau topik-topik yang sedang hit saat ini, bisa seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah pendapat yang mendukung. Kalau pendapat yang mendukung yang sudah saya sampaikan, berarti apa? Berarti bisa kita sebut sebagai pendapat yang menyatakan sebuah kesetujuan atau pendapat yang pro. Berarti adanya keberpihakan pendapat atau sependapat atau sejalan dengan masalah yang disampaikan. Lalu berbeda lagi dengan pendapat yang menentang. Kalau pendapat yang menentang ini berarti itu adalah pendapatnya itu bertolak belakang dengan isu atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Biasanya ini kalau pendapat yang menentang ini adalah berupa penolakan terhadap masalah yang dibahas, kira-kira seperti itu. Lalu, hal yang terakhir yang terdapat di dalam teks diskusi itu biasanya itu adalah sebuah simpulan. Nah, simpulan ini biasanya itu adalah sebuah solusi atau pemecahan masalah dari si pendapat yang mendukung dan juga pendapat yang menentang. Jadi, kan ada dua pendapat, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Maka simpulan ini bisa kita katakan bahwa fungsinya itu sebagai penyeimbang antara yang pro dan juga antara yang kontra gitu. Agar apa? Agar pendapat-pendapat yang disampaikan oleh salah satu pihak, jika pendapatnya itu disampaikan tidak logis atau dimuatnya itu tidak logis, maka akan ada penyeimbangannya sehingga dapat diterima pendapat tersebut. Kira-kira ini adalah hal-hal yang terdapat di dalam teks diskusi. Untuk teks diskusi ini, kalian betul-betul harus pahami ya, konsep dari teks diskusi itu sendiri. Dan juga hal-hal yang terdapat di dalam teks diskusi. Ini juga sangat penting karena nanti kaitannya itu adalah dengan struktur teksnya. Jadi betul-betul harus kalian pahami. Oke, kira-kira ini adalah materi kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa tanyakan melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Dan juga setelah ini kita akan sama-sama mendiskusikan teks diskusi yang akan saya berikan di grup. Jadi kita sama-sama langsung praktiknya saja. Kita cari nanti permasalahannya apa sih yang dibahas, lalu pendapat yang mendukungnya ada atau tidak, lalu yang menentangnya bagaimana, dan juga simpulannya itu seperti apa. Kira-kira ini adalah materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.